Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Bisa hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya Selasa petang. Sejumlah pohon bertumbang, akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji mesin. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah makin meluas hingga berpotensi mengancam area perkampungan warga. Diketahui longsor mulai membesar sejak tahun 2006. Lubang raksasa akibat gerakan tanah dan longsor di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus meluas. Amblasnya tanah yang terjadi bertahap kini mencapai panjang sekitar 3.000 meter dengan kedalaman sekitar 100 meter. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena longsor terus mendekati kawasan permukiman warga. Bahkan warga menyebut dalam sepekan terakhir intensitas longsor semakin sering terjadi. Ini dia nggak tentu, dia kadang-kadang siang hari, kadang-kadang malam. Tapi yang terakhir ini selama ini siang malam. Siang pun jatuh, malam jatuh. 3-4 hari yang lalu itulah jatuh terakhir yang sebesar ini. Yang lebar ini itulah jatuh terus. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendata lahan pertanian dan bangunan warga di sekitar lokasi longsor. Mengingat kini jarak longsoran hanya sekitar 600 meter dari permukiman warga. Agar mendata lahan masyarakat, baik itu perkebunan maupun pertanian, serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Termasuk juga antisipasi kemungkinan longsoran meluas, maka untuk permukiman juga harus dilakukan pendataan. Apabila terjadi kemungkinan terburuk, datanya sudah ada. Diketahui selain merusak dan memakan ribuan meter lahan pertanian warga, pergerakan tanah juga memutus akses jalan utama lintas kabupaten. Jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Episode selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Togi dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian dari Menteng yang akan mengarah ke Mampang juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan di jalur arteri Mampang yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan dengan aktivitas pagi hari. Tentunya di ruas tol saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow hingga pukul 10 nanti. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani dalam keadaan
ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light. Tentunya antisipasi dengan kegiatan kendaraan roda 2 yang memotong arus di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda saat melintas. Kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah, tepatnya dari Pos Pol Wangon, Banyumas. Arus lalu lintas di Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan mengarah ke Aji Bareng Wangon dalam keadaan cenderung lengang. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas terlihat relatif lancar di kawasan ini, tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Yogyakarta yang akan mengarah ke Purworejo dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya, Purworejo yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi dengan kendaraan yang berhenti pada median jalan, menaikkan maupun menurunkan penumpang di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat serta 214 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian sebagai informasi, hingga saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi keselamatan yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sebagai informasi juga, operasi ini bersifat preventif, serta ada penegakan hukum. Hal ini penegakan hukumnya masih bersifat humanis, melihat jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di lapangan. Tentunya besar harapan kami Anda dapat tertib berlalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center di 9119. Togi dan juga Yasmin, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah daerah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain, bisa komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta pada Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya, Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, sejumlah umat Islam sependapat dan juga setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang, diantaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua PBNU Yahya Holil Stakuf sebut seluruh peserta yang hadir telah menyetujui dan juga mendukung gabungnya Indonesia di Board of Peace. Hal ini didasari atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi gerak. Ya, kalau kita menyampaikan, kita yang maslahat lah. Kita pertama, kita sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung. Mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menjelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan itu poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima. Ya, sementara itu Menteri Agama Nazaruddin Umar meminta publik untuk memberi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam Board of Peace demi Palestina. Hal ini juga sekaligus meluruskan salah paham atas sikap Indonesia yang bergabung di Dewan Perdamaian Gaza. Setiap beberapa bulan sekali undangan kita ya kepada ormas-ormas Islam. Jadi Bapak Presiden akan bersilaturahim. Mungkin Bapak Presiden akan berikan informasi-informasi yang aktual kepada para ulama kita. Tapi pada sisi yang terbalik juga mungkin ulama-ulama kita juga akan memberikan masukan kepada Presiden sebagai umara. Jadi hubungan antara ulama dengan umara itu dalam periode ini sangat bagus ya. Umara memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi penting kepada para ulama, tapi sebaliknya juga ulama memberikan masukan kepada Bapak Presiden selaku umara, gitu ya. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita, karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham, tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya.
Bisa Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat saat berpergian ke luar negeri. Ya, faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan juga personel yang melekat pada presiden seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Nanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya sejak sudah 1 tahun ini Presiden Prabowo keluar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 7. Bisa Kejaksaan Agung mengungkap telah mengetahui lokasi Riza Khalid. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut. Kejaksaan Agung mengungkapkan saudagar minyak dan gas Muhammad Riza Khalid berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Namun Kejagung menyebut meski ada red notice, Riza Khalid tidak bisa langsung ditangkap. Sebab sistem hukum di negara tempatnya berada berbeda dengan Indonesia dan diperlukan diplomasi dengan pihak terkait. Sebelumnya Interpol telah terbitkan red notice untuk Riza Khalid. Red notice tersebut diterbitkan Interpol pada 23 Januari 2026. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pasti saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya red notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi dengan sakit terkait. Pemirsa, sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit digelar di Pengadilan Negeri Solo. Dalam persidangan diwarnai interupsi dari pengacara Joko Widodo. Sudah kami ini masih saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih mohon yang dia mohon interupsi keberatan. Ya, silakan. Nah, dia juga menuduhkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan. Inilah interupsi kuasa hukum Joko Widodo yang terjadi pada sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah.
Lontaran interupsi terjadi saat pengacara penggugat M. Taufik mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, Rice Dwijaya, teman kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi dari Fakultas Biologi UGM. Rice mengaku mengenal Jokowi sejak KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain Rice, hadir juga teman Jokowi, Yohanes, dari Fakultas Hukum. Sementara saksi lain adalah Moh Karno, anak kepala desa Ketoyan. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, interupsi yang dilakukan pihak Jokowi merupakan suatu kepanikan. Dinamika saja, kalau saya ingin mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjani sanksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan, tetapi yang tadi, yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Sementara itu, pengacara Jokowi, YB Irfan, mengaku protes keras karena pertanyaan tidak mengarah ke substansi. Karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan 18 Februari 2026 dengan menghadirkan saksi ahli. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi kembali periksa saksi usai Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu kepada penyidik kepolisian. Roy Suryo menyebut pengembalian berkas perkara tersebut karena belum penuhi syarat Kitab Undang-Undang Pidana. Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu kepada penyidik kepolisian. 3 tersangka yang dimaksud yakni Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Tifauzia Tiasuma. Kubu Roy menilai pengembalian berkas itu pertanda bahwa penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka alhamdulillah kalau saya sesuai dengan prediksi saya P19. Jadi P19 itu dikembalikan. Memang ada jatah waktu P19 itu adalah 14 hari dalam KUHP lama. Dalam KUHP baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik, tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan oleh para tersangka. Selain itu, penyidik juga akan mendalami bukti lain terkait tudingan ijazah palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah harus sampai di pengadilan. Meski ia telah memaafkan 2 tersangka kasus ini, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap berlanjut. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi... Hal ini disampaikan Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, kasus pelaporan ijazah ke Polda Metro Jaya adalah urusan hukum. Jokowi menjelaskan pintu maaf selalu terbuka, namun memaafkan merupakan urusan pribadi. Sementara urusan hukum harus terus sampai ke pengadilan. Karena Jokowi menginginkan pengadilan sebagai forum untuk menunjukkan bukti mengenai kasus fitnah ijazah. Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang
di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Bisa ditegur kotor oleh Presiden Prabowo Subianto, aksi bersih-bersih sampah langsung dilakukan di Pantai Kuta pada Selasa pagi kemarin. Ya, Gubernur Bali pun membentuk Satgas Penanganan Sampah. Gerak cepat penanganan sampah di kawasan wisata Kuta langsung dilakukan Forkopimda Bali, melibatkan TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup serta siswa sekolah untuk aksi bersih-bersih pantai. Sampah plastik dan kayu kerap memenuhi kawasan Pantai Kuta yang merupakan sampah kiriman di musim angin barat di bulan Desember hingga Februari. 8 alat berat pun dikerahkan membantu kegiatan. Sampah yang terkumpul akan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos dan sisanya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ini sampah itu di laut ada dua, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik, ada dedaunan, ada binatang-binatang laut. Itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya. Kita udah siapkan alat untuk mencacah. Aksi bersih-bersih ini digelar usai kritikan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di kawasan wisata Kuta. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Diketahui, kondisi sampah berserakan setiap tahun terjadi, di mana sebanyak 8 ton sampah dikumpulkan petugas DLHK Badung setiap harinya di akhir tahun. Gubernur Bali pun akan membentuk Satgas Penanganan Sampah menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.